Ya, baik. Ustadz izin kita mulai Ustadz ya. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur aina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam program Quranic Digest yang hari ini adalah hari yang keenam ya tanpa terasa. Alhamdulillah semoga Allah terus memberikan kita keistiqomahan. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada warahmatullahi beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semua diberikan kesempatan dengan kesehatan dan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Serta menjadi doa juga buat kerabat kita, keluarga kita, sahabat kita yang hari ini sedang diuji dalam sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan paripurna. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz sehat ya Ustadz ya. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan Ustadz selalu sehat walafiat sehingga terus bisa membimbing kita semua di sini dan insya Allah Bapak Ibu yang hadir juga sehat semua ya. Baik untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Terima kasih Bunda Gina, Bunda Rifa, Bunda Aneng, dan para ibu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahuna wa ilahu kulli alam. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa safiyuhu khairul khalqi fil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansari ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا لنا رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayatakum. Bapak Ibu yang muliakan. Alhamdulillah dengan izin Allah di malam hari ini kita kembali hadir bersama-sama untuk melanjutkan rangkaian kajian seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Arifah. Kajian Quranic Digest ini sudah memasuki putaran atau pertemuan yang ke-6. Dan Alhamdulillah materi tadi pagi sudah kami share ke Bapak Ibu melalui Bunda Ana. Mungkin sudah di-share ke Bapak Ibu semua. Dan materi yang baru share tadi pagi itu banyak perubahan dan perbedaan dari materi yang pernah kami share di awal dari. Dan Alhamdulillah berarti tambah ke sini bertambah tentu bagi saya secara pribadi bertambah banyak pengalaman, pengetahuan, informasi-informasi yang mau tidak mau harus kita terus gali, kita kaji, kita baca sehingga luar biasa. Maka kalau ada seorang mengatakan ulumul Quran itu bagaikan sumur tak berdasar, bagaikan laut tak bertepi, saking dalamnya luasnya ulumul Quran.
Dan kajian kita malam ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan kaji ayat ahkamnya terkait dengan mawaqitus shalah. Mawaqitus shalah, waktu-waktu shalah. Sesungguhnya bukanlah hal yang baru, bukan pula sesuatu yang asing bagi kita. Tentu kita sudah mengamalkan dan melaksanakannya itu lama. Selama hidup kita semenjak mungkin akil balik dulu tiba, bahkan mungkin juga sebelum itu kita sudah mengamalkan, melaksanakannya. Apa yang akan kami sampaikan tentunya mudah-mudahan meneguhkan, menguatkan apa yang sudah kita jalani selama ini. Lalu kemudian begitu juga hadis pendukung juga berkaitan dengan mawaqitus shalah tadi. Lalu asbabul wurudnya juga demikian, asbabun nuzulnya juga demikian. Sehingga terima kasih kami sampaikan atas masukan-masukan dari Bapak Ibu semua sehingga terus kami berusaha untuk memperbaiki dan dirasa lebih baik, lebih bermanfaat. Baik, pada materi yang ke-6 ini, Bapak Ibu yang muliakan, izin saya menampilkan pada Bapak Ibu semua. Ini dia. Mawaqitus shalah atau waktu sholatnya ada, kami menampilkan 3 ayat Quran yang surah An-Nisa, ayat 103 surat Al-Isra, lalu kemudian surat Hud nanti. Baik, Bunda Rifa, barangkali ada yang berkenan untuk membacakan surat Iya, An-Nisa. Ya, baik. Saya panggilkan untuk membaca. Silakan Ibu Aat berkenan, kondusif. Ibu, silakan dibuka mic-nya. Bu Aat. Iya, Maaf, suara saya agak serak. iya, jelas kok Bun. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. ya. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Alhamdulillah. Rahimaha wa rahimanallahu bitilawati Quran Karim. Semoga beliau yang membaca, mendengar, dan kita semua mendengarkan, Amin. mendapatkan curahan rahmat Allah SWT dengan mentilawahkan Al-Quran. Amin. Tadi ayat yang dibacakan oleh beliau, surat An-Nisa ayat 103. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Inna salata, sesungguhnya salat itu kanat adalah 'alal mu'minin, bagi orang-orang mukmin, kitaban, ketetapan-ketetapan mauquta yang waktunya sudah ditentukan. Itu kira-kira kalau terjemahan lafziahnya begitu. Terjemahan kata per katanya begitu. Nah, kita coba dalami tafsir apa pendapat para ulama tentang ayat di atas. Hawa nafsunya. Demikianlah berzikir mengingat Allah diperintahkan setiap saat, ketika sedang dalam keadaan genting sekalipun atau dalam keadaan uh, suka, dalam keadaan riang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan luang, itu kita dianjurkan untuk berzikir. Karena dia mendidik jiwa, membersihkan rohani dan menanamkan kebesaran Allah dalam hati. Nah, konteks ayat tadi itu kan sesungguhnya tentang peperangan awalnya ya. Bagaimana melaksanakan sholat pada saat perang. Bila peperangan sudah usai, ketakutan sudah lenyap, dan hati sudah tentrem, maka hendaklah dilakukan sholat yang sempurna, rukun, dan syaratnya. Karena sholat adalah suatu kewajiban bagi seorang mukmin.
Dan mereka wajib memelihara waktunya yang sudah ditetapkan. Paling kurang dalam kaitan sholat yang wajib adalah 5 kali dalam sehari semalam. Kita melakukan sholat yang wajib tadi. Apa salah satu fungsi? Aqimis sholat. Aqimis sholat li dzikri. Begitu Allah SWT mengingatkan kita. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat sarana mengingat Allah. Jangan dipahami bahwa tujuan sholat adalah mengingat Allah. Bisa saja seperti itu. Tapi jika pemahaman tujuan sholat adalah mengingat Allah, lalu kemudian ada orang-orang yang mencoba membolak-balikan pemahaman, pengertian, dan hakikat daripada sholat. Lalu dia mengatakan, karena sholat itu tujuannya adalah mengingat Allah, maka ketika seseorang sudah mengingat Allah, sudah berzikir dengan nama-nama Allah, lalu dia mengatakan, aku sudah sholat. Itu adalah satu kesimpulan, satu pendapat yang tentu saja menyalahi syariat dan tidak seperti yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Rasul mengingatkan kepada kaum muslimin, "Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat." Nah, bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka definisinya ulama mengatakan as-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Apa definisi ulama tentang salat? Salat itu ada aturan, yaitu apa? Perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baru itulah namanya sholat. Kalau tidak seperti itu, ya namanya bukan sholat. Kalau tadi mengatakan cukup ingat Allah, cukup eling saja sudah cukup itu sholat, ya itu menyalahi contoh dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyalahi pula apa yang disampaikan oleh para ulama secara ijma, kesepakatan bagaimana tentang tata cara sholat berdasarkan contoh dan sabda. Nah, dimuliakan, kita lanjutkan. Bagi orang yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, waktu 5 kali dalam sehari itu dipandang sedikit. Maka dia menambah lagi dengan sholat-sholat sunnah pada waktu-waktu yang telah ditentukan dalam agama. Maka kita mengenal sholat-sholat nawafil namanya, atau sholat-sholat masnunah, atau sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat wajib. Sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh. Jadi kalau tadi cara menghitungnya, sebelum dan sesudah zuhur 4, setelah maghrib 2 berarti 6, setelah isya 2 berarti 8, sebelum subuh 2 berarti 10. Tapi juga ada, kalau kita, itu kan kaitannya sholat sunnah itu yang mengikuti sholat wajib, ada yang kategorinya namanya muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Apa itu muakkadah? Sangat-sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Itu namanya muakkadah. Mana yang ghairu muakkadah? Yang tidak sangat ditekankan, tapi bukannya tidak boleh. Yang tidak boleh sholat sunnah ba'dal asar, ba'dal subuh. Tapi selain itu, ibu yang kemuliakan, bapak yang muliakan, maka berdasarkan riwayat yang menyatakan bainal adzanaini salatun, antara dua adzan itu ada salat. Maksudnya dua adzan itu apa? Adzan dan iqamah. Berarti kalau seperti itu, setiap waktu ada qobliyahnya. Bahwa dia kategorinya muakkad atau ghair muakkad itu lain masalah. Tetapi berdasarkan sumber tadi, riwayat tadi berarti sebelum sholat wajib 5 waktu ada sholat qobliyah. Ya isya, subuh tentu saja, sebelum zuhur, sebelum asar. Bahkan kalau kita lihat ada riwayat Nabi SAW mengatakan,
rahimahullahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Nah, berarti ada bahwa dia tidak sangat dianjurkan, ya itu namanya muakkadah. Tapi bukannya tidak boleh, boleh. Sebelum maghrib boleh. Ya, Rasulullah mengatakan sholatlah sebelum maghrib 2 rakaat, sholatlah sebelum maghrib 2 rakaat, sholatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Begitu beliau mengatakan 3 kali mengulang kata-katanya. Tapi kemudian di ujungnya ditambahin. Ini yang menjadi kemudian dihukumi sebagai ghair muakkad. Apa tambahan kata-kata dari hadis tadi? Liman sya'a, bagi orang yang menginginkannya. Nah, karena ada kata-kata itu maka turun dari muakkad menjadi ghair muakkad. Ya, tapi sekali lagi, yang ghairu muakkad itu bukanlah artinya tidak ada. Boleh kalau kita mau, silahkan. Itu tentang surat An-Nisa ayat 104. Selanjutnya dari Pak ayat Ya, Al-Isra. baik. Saya panggilkan untuk yang membaca. Silahkan Bunda Sundus. Kondusif, Monggo. Bun. Udah sendus. Ya, silahkan Bun, mic-nya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Alhamdulillah, barakallahu fi rahimaha wa rahimanallahu tilawatil Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita mendengarkan dari ayat yang dibacakan tadi surat Al-Isra ayat 78, Allah memberikan rahmat untuk kita. Ayat ini bunyinya aqimis shalah. Ini aqim ini Bapak Ibu melihatkan ini fil amr. Dari kata-kata bukan dari kata-kata koma, tapi dari kata-kata aqoma. Kalau koma artinya berdiri, kalau akoma artinya mendirikan. Jadi kalau aqoma mendirikan, melaksanakan, begitu ya. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Karena bentuknya perintah berarti kaidah usul fikih mengatakan apa itu? Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu berarti wajib. Asal hukum perintah itu wajib. Jadi kata-kata wajib memang di Al-Quran tidak ada tentang sholat. Tidak ada. Tapi dari kata-kata tadi di ayat surat Al-Nisa yang kita baca, terus ini surat Al-Isra kita baca, maka kita ketemu kata akim, kata perintah atau fi'il amr. Ya, fi'il amr berarti amr itu al-asl lil amr, lil wujub. Bahwa perintah dasarnya itu, kalau ada kata perintah, maka dasar hukumnya itu berarti menunjukkan ini wajib. Nah, maka kemudian sholat itu wajib. Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir ila ghasaqil laili, sampai dengan gelap malam. Wa Qur'an al-fajr, dirikanlah sholat fajar. Nah, fajar itu maksudnya subuh. Makanya kalau ada orang mengatakan sholat sunnah fajar, ya hakikatnya adalah sholat sunnah subuh. Bahwa ada bapak-bapak, ibu-ibu di antara bapak ibu yang melaksanakan sholat fajar sebelum adzan subuh, ya silakan saja. Tapi kata subuh itu dalam bahasa Arab itu digunakan kata fajar. Jadi rakaat al-fajri berarti 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh, yaitu pada saat sudah azan. Jadi begitu pemahamannya. Bahwa ada yang tetap berkeyakinan sebelum adzan subuh, ya silahkan. Inna Qur'an al-fajri, karena sungguhnya bacaan waktu sholat fajar, sholat subuh, karena masyhuda adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini memerintahkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat sesudah matahari tergelincir. Matahari tergelincir berarti zuhur sampai gelap malam, dan mendirikan sholat subuh. Maksudnya ialah mendirikan 5 waktu, bukan hanya sholat
uh, subuh saja, zuhur saja. Yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Melaksanakan sholat 5 waktu ialah mengerjakan dan menunaikan lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Terus menerus dikerjakan sesuai dengan perintah Allah, lahiriah maupun batiniyah. Nah, yang dimaksud lahiriah ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan di tempat agama. Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, gitu. Sedangkan batiniyah ialah mengerjakan sholat dengan penuh khusyuk. Meski khusyuk bukanlah bagian daripada rukun, tetapi tetap kita dianjurkan untuk melakukan sholat secara khusyuk. Bukankah Al-Quran memuji orang-orang yang sholatnya khusyuk? Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena merasakan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menguasai dan menciptakan seluruh alam. Rasulullah SAW merintahkan kaum muslimin menyembah Allah dalam keadaan seakan-akan melihat Allah. Kalau bisa seperti itu, menghadirkan seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, ya apa namanya juga seakan-akan. Tapi jangan apa namanya mengada-ada. Itu ada-ada. Apalagi berpikir Allah seperti ini, Allah seperti itu, nggak boleh. Karena ini bukan perkara yang mudah, maka cuma seakan-akan. Kalau tidak, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Hadisnya begitu. Al-ihsan wa ta'budullah kanaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ihsan adalah bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Gitu. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia atau Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Apabila seorang hamba mengerjakan sholat 5 waktu, berarti ia telah mengerjakan salah satu rukun Islam sesuai hadis Nabi Bunyal Islam ala khamsin. Bahwa Islam itu didirikan atas 5 hal, 5 tiang. Itu syahadat, sholat, puasa, ya, haji, zakat, puasa, haji. 5. Ya, oke. Dalam ayat ini diterangkan bahwa salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya ialah bahwa pada waktu salat subuh malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk berganti tugas. Jadi Bapak Ibu muliakan, salah satu waktu pergantian antara malaikat siang dan malaikat malam, maka pergantiannya itu ada di waktu subuh, untuk mulai subuh. Ya, nah itu makanya kenapa sholat subuh sangat-sangat dianjurkan dilakukan dalam kegelapan malam, dan orang-orang yang berangkat dalam kegelapan malam, maka Allah akan menyinari alam kuburnya yang gelap dengan sinar yang terang, sebagaimana mereka pergi di pagi buta, meninggalkan rumah dalam kegelapan menuju masjid, susah payah menahan kantuk, menahan lelah, dan seterusnya, tapi dia tetap juga ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka Allah akan menerangi alam kubur. Dan keduanya melaporkan kepada Allah SWT bahwa orang yang bersangkutan, maksudnya malaikat, malaikat menyaksikan ketika dia datang, yang malaikat malam akan pergi di waktu siang, akan meninggalkan siang, dan malaikat yang akan bertugas di waktu siang dia datang. Kedua-dua malaikat tadi melihat hamba yang akan dipantaunya di hari itu dan hamba yang telah dipantaunya di malam hari itu ternyata ditinggalkan dalam keadaan sholat dan didatangi dalam keadaan sholat. Insya Allah ya. Hadisnya ini seperti ini Ibu, Bapak-bapak nih. Jadi hadis bahwa malaikat itu bertukaran waktu subuh itu, ini hadisnya. Rawa Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yastami'una fi salatil subh wa fi salatil 'asr wa ya'ruju alladhi yatfatu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bikum kaifa taraktum ibadi fa sayaqulun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Masyaallah, kita yang seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat malam dan siang bergantian dalam tugasnya. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Bergantian di waktu pagi sholat subuh, bergantian waktu malam untuk waktu malam di waktu sholat asar.
Maka naiklah malaikat yang menjagamu pada malam hari. Dan Tuhan bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih mengetahui tentang mereka. Ini sesungguhnya adalah membuktikan bahwa Allah ingin memberitahukan kepada kita melalui malaikatnya. Padahal Allah sudah tahu pasti. Bagaimana keadaan hambaku waktu engkau tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami datang kepada mereka, mereka dalam keadaan sholat. Dan kami tinggalkan mereka pun, mereka dalam keadaan sholat. Masya Allah. Ya, malaikat menjadi saksi untuk amaliyah kita. Mengenai keutamaan mengerjakan sholat subuh pada waktunya, pada waktu betul di awal waktu ya. Ar-Razi berkata sesungguhnya pada waktu subuh itu manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran hikmahnya di langit dan di bumi. Pada waktu itu sinar matahari yang terang benderang menyapu kegelapan malam. Datang dari siang. Waktu itu bangunlah orang-orang yang sedang tidur dan panca indernya kembali bekerja setelah terlena selama mereka tidur. Yang ketiga nih, Bu Rifa nih. Siapa yang akan Ya, membacakan untuk kita nih? baik, silahkan untuk membaca Pak Haji Jainal, silahkan. Monggo. Jadi, Mic-nya Pak Haji. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan baik. Menghapus kesalahan-kesalahan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Rahimanallahu bitilawatil Qur'an Karim. Amin. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkannya dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayat ini, ibu-ibu yang kami muliakan, jadi berbicara tentang waktu juga. Memerintahkan negara muslimin mendirikan sholat lengkap dengan rukun dan syaratnya, tetapi kerjakan 5 kali dalam sehari semalam menurut waktu yang telah ditentukan, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sama seperti ayatnya, fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Dan maha suci atau bertasbihlah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhirun. Bagi Allah segala puji baik di langit maupun di bumi, di waktu malam dan saat-saat waktu siang. Zuzirul siang. Ayat ini menerangkan juga bahwa perbuatan-perbuatan yang baik, gitu ya, dalam hal ini spesifik sholat atau hal-hal yang baik secara umum. Pada garis besarnya ialah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, antara lain melaksanakan sholat. Apa fungsinya? Akan menghapuskan dosa-dosa kecil dan perbuatan-perbuatan buruk. Di sholat kita ini, ibu, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Atbi'us sayyi'ati bil hasanat fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sertakanlah perbuatan baik setelah perbuatan burukmu. Semoga perbuatan baikmu dapat menghapus dosa-dosa. Ya. Atau apa yang disampaikan oleh Allah SWT, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu jauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami akan masukkan kamu ke dalam ke tempat yang mulia, yaitu surga. Itu surat An-Nisa. Pesan-pesan terdahulu ya, seperti perintah ya, seperti perintah untuk adil, untuk istiqomah, larangan berbuat aniaya dan memihak pada orang yang zalim, dan agar memihak pada orang yang zalim, serta perintah mendirikan sholat adalah merupakan pelajaran yang baik dan peringatan bagi orang-orang yang sadar dan insaf dan selalu ingat kepada Allah. Sekarang waktu sholat tadi di dalam ayat-ayat tadi itu, ibu-ibu, disebut tiga saja nih. Waktu yang pertama disebut duluk syams. Yang dimaksudkannya adalah waktu setelah matahari tergelincir.
mengarah ke arah barat, arah matahari tenggelam. Adapun yang dimaksud dengan waktu pertama adalah sholat zuhur yang berada di awal waktu dulu, bergelincir, tergeser dari tengah-tengah, geser ke barat. Kalau sudah ada bayangan kita di sebelah kiri, berarti sholat zuhur sudah tiba. Ya. Sedangkan waktu asar adalah di waktu dulu. Zuhur awal dulu, asar akhir dulu. Waktu kedua yang disebut dalam Al-Quran, ghasaqil lail. Yang dimaksud dengan ghasaqil lail adalah gelap malam. Salat yang dikerjakan di awal ghasaq adalah maghrib, sedangkan di akhirnya adalah isya. Tuh. Waktu ketiga, Quran al-Fajr. Disebut dalam ayat Quran al-Fajr, yang dimaksud adalah salat fajar, salat subuh. Salat subuh disebut Quran al-Fajr karena saat subuh adalah waktu yang disunahkan untuk memperlama bacaan Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran pada saat itu, waktu sholat, itu disaksikan oleh Allah, oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Jadi, Bapak muliakan, meskipun yang disebut tiga, ya, Tulukus Syams, Ghasaqil Lail, Quran Al-Fajr, kan tiga tuh. Maka jangan sampai dipahami sholat itu cuma tiga waktunya. Begitu ada yang mengatakan gitu. Tiga saja waktunya. Tidak demikian. Jadi meskipun ayat Qur'annya menyebut tiga waktu, tapi tiga itu awalan dan akhiran. Contoh, dulu syams, terbitnya teriknya matahari. Jadi awal teriknya dan akhir teriknya. Awalnya zuhur, akhirnya asar. Gitu ya. Ghasaqil lail, gelap malam. Berarti apa itu? Maghrib mulai gelap dan isya ujungnya yang akan timbul terang, fajar. Berarti maghrib dan isya. Wa Quran al-Fajr secara khusus disebut fajar, subuh. Jadi ya 5 zuhur dan asar disebut ghasaqil dulu syams, maghrib isya itu diwakili oleh ghasaqil lail, sedangkan fajar disebut sendiri secara mandiri. Hikmah waktu dan jumlah rakaat salat. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam salah satu karyanya Sulamul Munajat, Syarah Safinatus Shalah, menjelaskan bahwa terdapat hikmah di balik penentuan waktu sholat dan hitungan jumlah rakaat yang ada di dalamnya. Semua itu tidak lepas dari beberapa kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada para nabi dahulu. Coba baik-baik. Ini kalau percaya ya solokan ini disebut oleh Syekh Nawawi. Ya, ini bukan berdasarkan Quran, nggak ada, tapi beliau mungkin bisa jadi mendapatkan dari riwayat. Ini jadi peristiwa apa yang menjadikan itu ada waktu pelaksanaan sholat di waktu itu, awal sholat. Pertama, sholat subuh. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sholat subuh, orang pertama mengerjakan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam sebanyak 2 rakaat. Kisah ini bermula ketika Allah mengusirnya dari surga ke bumi. Ketika Nabi Adam berada di bumi, ia sangat takut dan khawatir karena di bumi sangat gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Tempat ini tentu sangat jauh berbeda dari tempat sebelumnya, yaitu surga. Namun tidak lama setelah itu terbitlah fajar untuk menerangi bumi, sehingga kekhawatiran dan rasa takutnya hilang. Di saat itu pula akhirnya Nabi Adam melakukan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah diselamatkan dari gelapnya malam tersebut, sedangkan rakaat kedua sebagai bentuk syukur karena terbitnya fajar yang menerangi bumi dan seisinya. Itulah hikmah dibalik adanya waktu 2 rakaat waktu salat subuh. Waktu zuhur. Orang pertama yang mengerjakan salat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 4 rakaat. Kisah ini bermula ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan beberapa waktu setelah itu, ia tidak jadi untuk menyembelih putranya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan seekor domba yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Kisah ini terjadi ketika tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Atas kejadian itu, kemudian Nabi Ibrahim menunaikan sholat sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah mengganti Ismail ya dengan domba untuk disembelih. Rakaat kedua sebagai syukur atas hilangnya kesedihan atas anaknya. Rakaat ketiga sebagai bentuk permohonan ridho Allah kepada Allah dan atas kejadian tersebut. Dan rakaat yang keempat
sebagai syukur atas karunia nikmat yang telah Allah berikan, yaitu berupa domba dari surga. Itu sholat zuhur. Bagaimana sejarah awal waktu sholat asar? Waktu sholat asar adalah orang pertama yang mengerjakan sholat asar adalah Nabi Yunus alaihissalam sebanyak 4 rakaat. Setelah Allah keluarkan dirinya dari dalam perut ikan, Allah mengeluarkan tepat pada waktu asar. Saat keluar ia seperti anak burung unggas yang tidak memiliki bulu. 4 rakaat sholat asar itu juga bentuk syukur Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan dirinya dari 4 kegelapan, yaitu kegelapan dalam isi perut, kegelapan di dalam air, kegelapan di dalam malam hari, dan kegelapan dari perut ikan itu sendiri. Salat maghrib. Orang pertama yang mengerjakan salat maghrib adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebanyak 3 rakaat. Kisah ini berawal ketika ia dikejar oleh kaumnya untuk dibunuh ketika waktu terbenamnya matahari. Setelah itu, setelah ia selamat dari kejaran itu, akhirnya Nabi Isa mengerjakan sholat sebanyak 3 rakaat. Rakaat pertama sebagai bentuk kemantapan akidah kepada Allah SWT yang tidak ada Tuhan selainnya. Rakaat kedua bentuk menghilangkan tuduhan kaumnya mengatakan bahwa Nabi Isa merupakan hasil anak zina dari ibundanya, Bunda Maryam, dengan orang lain. Sedangkan rakaat yang ketiga untuk memantapkan keyakinan bahwa semua kejadian yang menimpanya merupakan ketetapan Allah SWT. Bagaimana salat Isya? Sedangkan orang pertama mengerjakan salat Isya ialah Nabi Musa alaihissalam sebanyak 4 rakaat. Kisah ini bermula ketika ia tersesat di jalan ketika ia mau keluar dari Madian. Ya. Saat itu Nabi Musa sangat sedih karena 4 hal. Sedih karena telah meninggalkan istrinya. Sedih karena berpisah dengan saudaranya Nabi Harun. Sedih karena telah meninggalkan putranya. Dan sedih atas otoritas Fir'aun yang selalu berbuat zalim. Nah, itu salat Isya. Nah, sebelum kita bahas hadis-hadis pendukung, monggo jika ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kami sampaikan, Bunda Arifah, kami Iya, silakan. baik. Sampai di sini materinya. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak, silahkan. Saya Nandang, Bunda Ustaz. Arifah. Saya, Nandang, Satu-satu ya. Siapa ya, dulu, Ibu Nunung? oh ya. Nandang. Ayo Ibu Bu siapa? Nandang, boleh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz, jadi Waalaikumsalam. salat-salatnya nabi-nabi Ibu sebelum Nandang. Nabi Muhammad itu bagaimana bentuk salatnya Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Bu yang Nandang. lain, Bu Rifa. Mau langsung Nah, dijawab, Ustadz, atau gimana? boleh ditamu tuh takutannya sama. Gimana, Ustadz? Pertanyaan kedua, ketiga biar kalau sama mungkin silakan. Oh, Oh gitu, sekaligus iya. ya. Silahkan pertanyaan kedua. Saya Bunda. Saya Aat. Silakan. Dengan Ibu Aat, Ya, silahkan. monggo monggo Bun. Ya. Boleh 2 pertanyaan ya Ustadz ya. Ya. Silakan. Yang pertama, itu apa? Kan Nabi bilang bahwa sholatlah seperti aku sholat. Nah, itu apakah berlaku untuk perempuan juga gitu, seperti Nabi? Karena saya pernah mendengar dari Ustadz bahwa perempuan itu katanya seperti misalnya kalau Allahu Akbar itu tangannya jangan lebar-lebar atau gimana gitu ya Ustadz ya. Iya. Ya. Terus kedua, masalah sholat rawatib yang di itu kan sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar itu kan tidak ada. Iya. Tapi masih boleh sholat, tapi bukan rawatib. Itu gimana ya Ustadz ya? Jadi Iya. kan sama-sama kedudukannya itu kan sunnah ya, rawatib juga sunnah. Iya. Terus kenapa dibedakan gitu Ustadz? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Baik. Terima kasih Baik. sama-sama. Satu Iya. lagi ya. Satu lagi, silahkan. Supaya ada 4 pertanyaan. Silahkan satu lagi. Tidak ada. Terima kasih, Ustaz. Oh iya, ya. Pak Haji, silahkan. Ustaz, Monggo, Pak Haji. terkait dengan kesempurnaan sholat berjamaah, Pak Ustaz. Apabila seorang makmum yang yang terlambat tidak mengikuti takbiratul ihram daripada imam,
itu Betul. apakah termasuk jamaah ikut berjamaah atau berjamaah tapi kurang sempurna? Mohon penjelasan. Ya, baik Pak Jim. Iya, baik. 4 Makasih. pertanyaan dulu ya untuk sesi Ya, pertama betul, ini ya. betul. Baik, silakan Ustadz. Baik, makasih. Pertanyaan pertama, Bunda Nondang bertanya, bagaimana apakah sholat tadi kan dijelaskan di dalam pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa apa namanya para nabi-nabi terdahulu itu sholat, ya. Nah, kami mendapatkan informasi bahwa gini Bapak Ibu, bahwa sholat-sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu itu berbeda dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurna dari berbagai sholat-sholat yang dilakukan. Meskipun tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim, bagaimana sholatnya Nabi Adam, bagaimana sholatnya Nabi dan seterusnya ya, nabi-nabi yang lain. Ada pendapat yang mengatakan ada yang sholatnya ruku saja isinya, ada yang sholatnya sujud aja isinya dan seterusnya. Jadi datangnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah penyempurna, disebutkan bahwa Nabi menyempurnakan gerakan-gerakan semua ibadah sholat dilakukan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Maka Nabi dari mulai takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, duduk, itu adalah penyempurna dari berbagai tata cara orang itu melakukan sholat. Begitu juga dikatakan bahwa apa yang dilakukan dalam sholat kita nih, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu pula para malaikat di dalam mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka, para malaikat, ada yang selama-lamanya mereka itu memuliakan Allah dengan cara bertasbih untuk Allah dengan cara berdiri, ada yang bertasbih dengan cara ruku, ada yang bertasbih selama-lamanya sujud, ada yang bertasbih selama-lamanya duduk dan sebagainya dan sebagainya. Tapi malaikat tidak pernah merasa capek dengan apa yang dilakukannya karena mereka memang tidak seperti manusia. Sehingga yang saya dapatkan informasinya berarti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW yang kemudian ditularkan kepada kita oleh para ulama dari turun-temurun, sholat yang kita lakukan adalah penyempurna dari gerakan-gerakan sholat para nabi dan para malaikat yang lain sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Itu informasi yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, yang kedua, pertanyaan ya, dari Ibu Aat. Aat mengatakan, apakah yang dilakukan oleh perempuan itu sama dengan dilakukan oleh Nabi? Pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Bahwa kemudian ada perbedaan-perbedaan penyesuaian tentu saja yang disampaikan berdasarkan kekhasan untuk para perempuan. Bukankah di dalam mengangkat tangan saja bukan hanya perempuan dan laki-laki yang berbeda, antar laki-laki saja berbeda. Ada yang sampai mengangkat hadwa mangkibaihi, ada yang sejajar dengan pundaknya, ada yang sejajar dengan telinganya, kan gitu. Ada yang di depan dada, ada yang di atas dada dan seterusnya. Itu pun perbedaan-perbedaan. Artinya apa? Boleh jadi Bapak Ibu ya kan, perbedaan-perbedaan itu dilakukan semuanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sahabat A melihat Nabi waktu sholat mengangkat tangannya setinggi telinga. Hal dua udunai, begitu ada riwayatnya. Maka sahabat-sahabat yang ketika melihat Rasulullah mengangkat tangannya di atas sejajar dengan telinga, mereka meriwayatkan hadis, lalu dipakai hadisnya, maka digunakan diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang mengangkat tangannya sejajar dengan telinga. Lalu di tempat lain sahabat bermakmum kepada Rasulullah SAW. Dia kemudian melihat Rasulullah mengangkat tangannya setinggi dada. Lalu kemudian meriwayatkan hadis sehingga hadis itu dipakai oleh orang. Lalu kemudian orang-orang mengikuti setinggi dada dan seterusnya. Sehingga ini perbedaan-perbedaan yang boleh jadi Rasulullah SAW contohkan sehingga perbedaan-perbedaan itu semuanya bersumber dari Nabi SAW. Tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dianggap keliru dan satu lagi menganggap paling benar dan sebagainya karena masing-masing periwayatannya itu melihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat di saat
A begini salatnya, di saat B begini salatnya, semuanya benar. Seperti Anas bin Malik, dia katakan, aku selalu berada di belakang Rasulullah SAW di waktu sholat subuh, dan saya sholat subuh melihat Rasulullah berkunut, maka aku pun kunut. Demikian pula Umar bin Khattab melakukan kunut sampai akhir hayatnya. Itu pula Abu Bakar As-Siddiq melakukan kunut sampai akhir hayatnya. Jadi Anas bin Malik meriwayatkannya begitu melihat Rasulullah. Sementara hadis-hadis yang lain tidak melihat pada waktu dia berjamaah kepada Rasul, tidak melihat Rasul berkunut, sehingga dia meriwayatkan. Jadi perbedaan-perbedaan seperti ini, Bapak Ibu muliakan, sesungguhnya sesuatu yang lazim, yang lumrah. Bagaimana tinggal kita menyikapinya. Tidak perlu merasa menyalahkan. Bahwa mungkin yang satu mantapnya dengan hadis ini, ya monggo. Yang lain mengatakan hadisnya yang mantap begini, monggo. Tapi semuanya ada riwayat hadisnya. Dan tidak boleh mendustakan. Kalau mendustakan, berarti tidak mendustakan sahabat. Padahal sahabat itu dijamin jumhur ulama mengatakan semua sahabat itu adul, semua sahabat itu adil. Artinya apa? Semua sahabat itu benar. Adapun kesalahan mereka, tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lalu kemudian kenapa sholat itu ini ada yang wajib, ini ada yang muakkad, sholat sunnah itu ada yang tidak muakkad. Intinya bahwa apa tuh? Itu keringanan kan gitu. Bukankah tadi Nabi dalam saya bacakan sholatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat, sholatlah sebelum maghrib 2 rakaat, sholatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Tapi kemudian ditambah bagi siapa yang pingin. Nah, ketika kata-kata bagi siapa yang pengen itu menjadi turun derajatnya, oh berarti anjuran saja. Maka turun namanya ulama kemudian melakukan klasifikasi dari para ulama. Ini yang muakkad, ini yang baru muakkad. Kok kenapa begitu? Rasulullah menginginkan ringan bagi kaum muslimin. Karena kalau semuanya dianjurkan kuat, semuanya berat. Tetapi bagi orang-orang yang kerelaan hati, makanya nafilah. Makanya sholat nafilah. Terus mustahab. Jadi saya senang, dia senang. Maka yang tidak dikuatkan juga dilakukan. Itu kembali kepada masing-masing. Tapi ada yang lain mengatakan enggak lah, saya yang roatib muakkad sajalah, yang dikuatkan saja, yang monggo. Gitu. Jadi intinya Nabi ingin memberikan keringanan bagi umatnya agar jangan sampai semuanya merasa berat, dan orang itu berbeda-beda. Jangan sampai kalau kita melakukan semuanya lalu katakan lah mereka malas. Belum tentu juga. Karena bentuk ibadah dan takarub pendekatan diri kepada Allah boleh jadi caranya berbeda-beda. Ada yang senangnya sholat 5 waktu, tambah sholat-sholat sunnahnya dengan berbagai sholat sunnahnya. Ada yang senangnya sholat sunnahnya enggak, cuma yang rawatib aja, tapi dia tambah dengan puasa-puasa sunnahnya. Ada yang puasa sunnahnya enggak, senang dengan sedekahnya. Jangan cela orang melakukan ibadah menurut kesenangannya. Lalu ada mengatakan saya semuanya, ya monggo. Berarti dia mau menginginkan semuanya diambil, semuanya diraih. Begitu. Kalau itu dilakukan dengan tatawuan, karena kerelaan hati, bagus. Tapi kalau itu untuk berbangga-banggaan, nah ini yang berbahaya. Jangan sampai orang melakukan sesuatu ibadah, merasa dia paling banyak, paling lengkap, lalu itu dijadikan sebagai kebanggaan, khawatir jadinya lenyap pahalanya. Seperti itu. Yang terakhir, apakah sholat masbuk itu dengan sholat yang sempurna itu berbeda? Tentu saja dari sisi kualitas berbeda, Pak Haji. Bahkan sahabat ada yang mengatakan, saya mengikuti takbir pertamanya Rasulullah SAW selama sekian puluh tahun. Sahabat berebutan supaya dapat takbiratul ihram atau takbir pertamanya. Tapi ada petunjuknya. Seperti tadi lagi, Nabi itu tahu bahwa semua orang tidak sama. Maka Nabi mengatakan, yang terlambat pun dia tetap dapat 1 rakaat. Kapan? Kalau dia man adroka ruku, siapa yang menemui ruku ketika dia berkejar ke masjid, imamnya lagi ruku, maka dia tetap dapat 1 rakaat itu. Patokannya Pak, ruku. Seperti itu. Ini kenapa dilakukan, disabdakan sama Nabi? Kembali lagi tadi, Nabi ingin memberi keringanan. Jangan sampai semua orang beda. Ada yang bekerja, ada yang dia fokus waktu itu di Masjid Nabawi, belajar dekat dengan Nabi, sehingga kapan waktu, 5 waktu, dia bisa cepat segera. Tapi ada orang-orang yang jauh kerjanya, yang jauh kegiatannya,
maka tetap diberi kesempatan mereka dapatkan rakaat itu meskipun tertinggal, namanya masbuk. Tapi apa patokannya? Masbuk patokannya itu dia dapat 1 rakaat itu kalau masih menemukan rukun. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bunda Rifa Iya, dan Bapak Ibu. baik. Alhamdulillah. Ada Kita lagi yang lanjutkan? mau bertanya? Kita lanjutkan dulu. Nanti tunda pertanyaannya ya. Tidak ada? Oke, baik. Kita lanjutkan, Ustadz. Baik, Bunda, Bapak. saya ada Bunda. Bunda, tadi saya dimutkan jadi nggak Oh lupa. gitu, jangan Pak Supriyono, monggo. Ya, Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ini saya membaca berdasarkan kalimat secara bahasa saja wabarakatuh. bahwa Nabi Muhammad SAW dalam terjemahannya iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka Betul. perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan buruk itu. Ya, Anekdotnya STMJ, ya toh, apa sholat tuh? iya, maksiat iya, apakah kemudian ini bisa dimasukkan ke hadis ini? Eh, Artinya apa? Apakah Allah akan mengampuni? Pasti Allah mengampuni. Dia sholat, tapi di besoknya dia berbuat maksiat, kemudian sholat lagi, beribadah lagi, sedekah lagi, haji lagi, semuanya. Mohon penjelasannya. Berdasarkan kalimat yang saya baca, iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Saya khawatir cara menafsirkan, menerjemahkan saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Tuh beliau nanya Pak Supriyono. Tapi kemudian tentu Allah menginginkan kita itu hamba yang senantiasa taat dalam segala waktu, dalam segala tempat, dalam segala keadaan. Itulah mana takwa. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Begitu dalam riwayat hadis. Bertakwalah Allah artinya taatilah Allah di setiap waktu, setiap tempat. Kapanpun, dimanapun. Tapi lagi-lagi kualitas manusia beda-beda. Kualitas manusia beda-beda. Maka di dalam surat Tauha mengatakan ada kualitasnya itu yang disebutnya sabiqum bil khairat. Bismillah. Ada yang muqtasid. Ada juga yang pertengahan. Ya. Ada yang muktasid. Maksudnya apa muktasid? Orang yang kalau dilihat-lihat keburukannya lebih banyak dari kebaikan. Gitu tuh. Walaqad awrasnal kitaba alladzi istafainahu min ibadina fahum dzalimun li nafsi. Oh, ini dzalimun li nafsi. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya apa nih? Dzalimun li nafsi, orang yang kejahatannya, keburukannya kok ditimbang-timbang lebih banyak daripada kebaikan. Ada yang muktasid, orang yang tengah-tengah. Kebaikan keburukannya seimbang. Tapi ada orang yang sabiqum bil khairat, orang yang kebaikannya lebih dominan daripada keburukan. Kan kira-kira gitu. Jadi itulah tipologi daripada orang beriman. Yang ideal tentu saja orang yang apa saja bersegera dalam kebaikan dan tidak melakukan keburukan. Tetapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, maka siapa yang merasa salah, siapa yang berbuat keliru, siapa yang berbuat dosa, Allah membuka lebar-lebar pintu ampunannya. Caranya seperti apa? Bertaubat. Lagi-lagi selain itu apa lagi? Kata Nabi, kalau engkau berbuat salah, berbuat keliru, berbuat dosa, jangan lupa segera berbuat baik. Mudah-mudahan, itu harusnya artinya ya. Mudah-mudahan perbuatan baikmu dapat menghapus perbuatan burukmu dan dosamu itu. Apa pasti? Enggak pasti. Itu kan kalimatnya mudah-mudahan, ya. Jadi mudah-mudahan pemahamannya begitu, mudah-mudahan perbuatan burukmu itu mendapatkan kasih sayang Allah sehingga Allah menutup dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil itu tadi yang dibilang wabi sayyatul hasanat itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar nggak bisa pakai itu. Dosa-dosa besar harus khusus dengan taubat. Dosa-dosa yang berkaitan dengan hak milik orang nggak bisa dengan taubat. Dia harus kembalikan apa yang jadi milik hak orang lain. Begitulah kira-kira. Begitulah rahmah di dalam beragama. Begitulah keluasan di dalam beragama. Sekali lagi, setiap kita tentu diharapkan yang dominan kebaikannya. Tetapi ketika ada kekeliruan, ketika kesalahan, kan kekeliruan tidak mesti dosa-dosa melakukan pencurian, dusta dan sebagainya. Dosa mata kita.
Melihat apa yang enggak gitu ya. Dosa mulut kita, mungkin ngomong yang tidak layak diucapkan. Dosa dalam hati kita karena kita dengki. Bukankah itu adalah dosa? Dan itu semuanya, ayo ketika engkau melakukan itu, segera ikuti dengan kebaikan. Kebaikan yang maksud apa? Intinya apa saja. Tapi ada yang mengatakan sholat, sunnah. Kalau engkau merasa ada kekeliruan, segera sholat. Lalu orang mengatakan sholatnya sholat taubat. Sebenarnya tidak disebut sholat taubat. Sholat apa aja, sholat mutlak, sholat. Apalagi sedekah. Kalau engkau berbuat dosa, berbuat keliru, sedekah. Semoga sedekahmu menghapus dosamu. Jadi ini berbagai cara, berbagai pintu, berbagai wasilah orang menebus dalam tanda kutip dosanya. Apa itu diampuni? Wallahu a'lam. Itu hak Allah. Kita hanya berupaya berdasarkan petunjuk Nabi. Semoga perbuatan baik kita dapat menghapus perbuatan dosa atau buruk kita. Wallahu a'lam. Iya, Itu Bu Rifa. baik, alhamdulillah. Nanti untuk sesi pertanyaan berikutnya, sesi yang kedua ya. Baik, kita lanjutkan kembali Ustadz materinya. Baik, makasih Bapak Ibu. Ini yang dibaca ini waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya, oke. Jadi mungkin kita baca nggak sebagian hadis-hadis saja karena masih banyak ini ya. Ini masih banyak halamannya. Waktu zuhur itu ini hadis. Idza zalati syamsu, kalau matahari tergelincir. Wa kana dhillu rajul katulihi, yaitu tingginya bayangan seorang itu seperti tingginya. Malam yahduril asar, sebelum datangnya asar. Jadi waktu zuhur itu dimulai dari matahari tergelincir dan berakhir sampai bayangan seseorang itu setinggi dirinya. Bayangannya setinggi dirinya. Gitu. Wa waktul asri, waktu asar kapan? Dimulai dari bayangan setinggi dirinya itu sampai dengan matahari tenggelam sebelum menguning. Menguningnya. Ya, kalau dia menguning, makanya udah terbenam tapi masih ada mega merah tuh. Mega merah tuh. Maka itu datang waktu maghrib sampai dengan hilangnya mega merah. Terang di ujung barat tuh hilang terangnya. Itu berarti kalau sudah terang hilang waktu isya. Waktu sholat isya ila nisfil lailil ausat. Dan waktu sholat isya itu ini sampai tengah malam. Ya, tengah malam. Ini pendapat mengatakan tengah malam. Ada yang mengatakan sampai tibanya waktu subuh. Ya. Waktu sholat subuh dari terbitnya fajar yang kita sebut sebagai fajar sodik, bukan fajar kadzib, gitu ya, fajar sodik. Malam tatlu'i syams, sampai tulu syams, sampai matahari terbit. Faida tala'ati syamsu, kalau matahari sudah terbit, famsik anis salat, maka tahan, jangan sholat dulu. Gitu. Jangan sholat dulu kalau matahari lagi terbit. Gitu. Kenapa? Fainaha tatlu'u baina qarnai syaiton, karena matahari waktu terbit di antara dua tanduk setan. Begitu kata Nabi, jangan, karena disitulah biasanya dalam riwayat lain mengatakan setan pada keluar dan mereka pada menyembah kepada sesembahannya. Nah, kita jangan mengikuti mereka. Nah, untuk waktu subuh, Bapak muliakan, ini barangkali mengingatkan saja nih. Kan di antara Bapak Ibu ada yang melaksanakan sholat namanya sholat isyraq. Ya, Bapak Ibu yang berisyraq. Jadi Bapak Ibu, antara sholat isyraq dan syuruk itu beda, Bapak Ibu. Ya, ulang. Antara syuruk dengan isyraq itu beda. Syuruk itu artinya matahari terbit, permulaan matahari terbit itu namanya syuruk. Kalau isyraq itu matahari sudah naik. Sudah naik. Ya. Apa bedanya dua waktu tadi itu? Syuruk sama isyraq. Nah, Bapak melihatkan. Syuruk itu, matahari terbit itu
waktu tanda berakhirnya sholat subuh. Sholat subuh ditandai akhirannya dengan tuluh, matahari terbit. Tapi bagi Bapak Ibu yang akan sholat isyraq, bukan itu waktunya. Belum itu waktunya. Maka yang paling aman adalah Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk sholat isyraq, yang hakikat sholat isyraq adalah permulaan sholat duha, maka waktunya adalah 16 menit setelah waktu syuruk. Oh, Bapak Ibu. Ada sih pendapat yang mengatakan 12 menit. Tapi yang mengatakan 16 menit. 4 derajat setelah matahari terbit. Itu baru Bapak Ibu sholat isyraq. Yang dijanjikan surga, apa tuh, haji dan umroh itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau waktu tuluh, waktu syuruk, nggak boleh sholat. Tunggu dulu. Itu. Tunggunya berapa? Tadi tuh ancar-ancarnya gampangnya gini, 15 menit. Itu aja 15 menit dari syuruk, sholat isyraq kalau mau. Nah, sholat isyraq selesai, tunggu sebentar, itu sesungguhnya adalah waktu sholat duha. Baik, kita lanjutkan. Ada orang begitu tengok apa namanya ke jam, dia bangun pagi, dia tengok jam itu jamnya jam 6, jam 5 lewat 45. Itu ya, jam 5 lewat 45. Misalnya nih, misalnya saja dia itu mau sholat subuh itu selesainya jam 5.47. Kan gitu ya, 47. Kan ada jeda 1 menit atau 2 menit sebelum waktu syuruk. Maka bagaimana kita sholat atau enggak? Nah, ini sabda Nabi nih. Man adraka minas subhi raqatan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka raqatan minal asri qabla an taghrub asy-syamsu faqad adraka al-asri. Ini patokannya Bapak Ibu kan. Apa saja nih? Seseorang sholat subuh, dia baru dapat 1 rakaat, ternyata waktu subuhnya habis. Tapi dia dapat 1 rakaat, jangan batalkan, lanjutkan sholatnya dan itu sah. Dia sholat zuhur, cepet-cepet kan ini waktu asar nih, tapi belum patokannya misalkan jam 3 lewat 15. Dia apa namanya itu tengok jam 3 lewat 14. Dia sholat segera. Dapat 1 rakaat azan. Bagaimana? Lanjutkan. Dia sudah dapat sholat asar. Sampai salam 4 rakaat. Jangan berhenti. Artinya apa? Meskipun ada sisa 3 rakaat di waktu asar, dia tetap dianggap melaksanakan sholat zuhur. Begitu asar, dia buru-buru karena macet dan sebagainya, dia takbiratul ihram, dia ruku, dia bangun, dia sujud. Bangun dari sujud, azan maghrib, tetap lanjutkan sholat asarnya 4 rakaat dan dia termasuk orang yang melakukan sholat asar meskipun waktunya mepet. Tapi kata Nabi dapat. Dan itu hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Man adraka minal asri sajdatan qabla an taghruba syamsu aw minas subhi qabla an tatlu' faqad adrakaha wa sajdatu innama hiya rakaatun. Tuh, kalau ini lebih ini lagi nih. Kalau tadi itu patokannya kalau dia sudah sujud dia bangun, dia mau bangun terus azan masih dapat. Kalau ini sujud lagi sujud azan. Baru rakaat pertama nih, udah lanjutkan. Karena dia sudah dapat rakaat itu. Itu keringanan-keringanan yang luar biasa Bapak Ibu. Gitu ya. Meskipun ada keringanan begitu, bukannya ya nyantai aja. Enggak lah. Itu kita, sebagaimana sudah kita amalkan setiap hari, apa? Kalau bisa selalu di awal waktu. Ya, selalu di awal waktu. Oke. Kita lanjutkan. Asbabun nuzul. Baqimis salata tarafain nahari wa zulufan minal lain. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Ya. Surat ayat yang tadi yang kita baca ya. Dirikanlah salat pada kedua ujung hari pagi dan petang dan pada bagian-bagian malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Ini asbabul nuzul. Asy-Syaukani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa seorang lelaki mencium seorang perempuan, istrinya,
Ya. Lalu ia pun datang, bukan istrinya ya, datang kepada Nabi, kemudian memberitahukan hal itu. Allah pun menurunkan firman-Nya dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Orang itu bertanya, apakah ini untukku ya Rasulullah? Nabi mengatakan untuk seluruh umatku. At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Abu Yasar. Dia berkata, seorang wanita mendatangiku untuk memberi kurma. Lalu ia katakan, sesungguhnya di dalam rumah ada kurma yang lebih baik. Aku pun masuk bersamanya ke dalam rumah. Lalu aku jatuh hati kepada wanita itu, kemudian menciumnya. Lantas aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda, apakah engkau melakukan perbuatan itu karena kepada keluarga yang ditinggalkan untuk perang di jalan Allah? Beliau tercenung lama hingga Allah pun menurunkan wahyu kepadanya, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Jadi tadi seseorang tadi mencium perempuan lain itu perbuatan salah itu. Maka berbuatlah, segera lakukan perbuatan baik. Ya, dalam konteks ini sholat. Kita sholat. Semoga sholatmu itu sholat sunnahmu atau sholat wajib pun nih. Sholat, kalau dia sholat wajib kan ini kaitannya tentang sholat wajib. Tapi bisa jadi makna kebaikan secara umum. Semoga kebaikan perbuatan baikmu itu menghapus perbuatan salahmu tadi. Bahwa ayat ini turun berkaitan berkenaan dengan seorang pria mencium seorang wanita yang bukan istrinya. Kita bukan istrinya ya. Ia menyesali perbuatannya dan menghadap Nabi untuk menanyakan amal apa yang dapat menghapus dosanya. Ini dia nih. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan, ciuman, mencium dia. Fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alukan kafaratiha. Terus Nabi bacakan ayat tadi, wa qimis salata tarafain nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibun sayyi'ati dzalika dzikra lidzakirin. Qala rajul ali ailayya hadhihi qala liman amila biha min ummati. Kata Nabi, siapa saja. Ya. Ini hadis-hadisnya ini. Oke. Jadi prinsipnya sama nih. Hadis-hadis tadi ini dengan yang di atas sama nih. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna firman-Nya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu sholat subuh dan sholat maghrib. Hal yang sama dilakukan oleh Al-Hasan dan Abdurrahman ibnu Zaid Abdul Aslam. Al-Hasan telah mengatakan dalam satu riwayat dari Qatadah dan Al-Dhahak serta lainnya bahwa yang dimaksud ialah sholat subuh dan asar. Ya, tadi itu zulufai lail. Jadi zulufai lail, torofain nahar di tepian siang. Jadi tepian siang itu sebelum ujung siang itu adalah asar, awal siang itu awalnya pagi itu dan subuh. Ini kata Al-Hasan. Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan sholat pada permulaan siang adalah sholat subuh. Tetapi yang lain berkesempatan dia mengatakan sholat lohor dan sholat asar. Jadi torofai nahar ada yang mengatakan subuh dan asar, ada yang mengatakan zuhur dan asar. Wazulufa minal lail, dan pada bagian permulaan malam maghrib dan isya. Ya, itu saja maghrib dan isya. Keduanya berada di bagian permulaan malam hari, yaitu salat maghrib dan isya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Muhammad ibnu Qatadah dan Ad-Dhahak bahwa ini maksud adalah salat maghrib dan isya. Tetapi dapat pula diartikan bahwa ayat ini diturunkan sebelum salat 5 waktu dipadukan pada malam Isra. Karena sesungguhnya salat yang diwajibkan saat itu hanyalah salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum tenggelamnya. Sedangkan salat qiyam di malam hari dianjurkan atas Nabi juga atas umatnya. Jadi tadinya subuh sama asar aja. Itu belum ada isya, belum ada maghrib. Kemudian kewajiban atas umatnya melakukan qiyamul lail dimansuh, tetapi wajib atas Nabi. Tetapi menurut suatu pendapat lain, kewajiban melakukan qiyamul lail atas Nabi pada akhirnya dimansuh pula. Jadi maksudnya gini, ibu-ibu nih, bapak-bapak yang muliakan. Ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak dalam surat Al-Isra, ayat itu mengarah kepada Nabi.
Maka sebagian malam bertahajudlah engkau hai Nabi. Inilah yang kemudian perintah tahajud itu wajib hukumnya bagi Nabi. Tapi tidak bagi umatnya. Begitu. Meskipun dalam ayat katanya pada Nabi juga kan akhirnya mansuh, artinya dihapus. Tapi itu kaul yang kurang kuat. Yang kuat mengatakan memang Nabi, bahkan Nabi mengqadha sholat yang terlewat dari sholat qiyamul lailnya. Kenapa? Karena bagi Nabi sholat qiyamul lail tahajud itu wajib. Sekarang asbabul wurud. Hadis an Abi Dzar Barzah al-Aslami qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra. Umirju ahaduna ila rahlihi min fi aqsal madinati wa syamsu hayyatun wa qad yastahibu ayu akhira ila al-'ish min al-'isha wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadith ba'daha wa kana yantafilu min salatil ghadat hina ya'rifu rajula jalisahu wa yaqra'u bis sittina ila al-mi'ati muttafaqan alaih. Ya, terus wa indahuma min hadithi Abi Jabir wal 'isha ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum istama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. Terjemahannya apa nih Bapak Ibu? Tentang hadis tadi ada kisahnya nih, ada penjelasannya nih. Dari Abu Barzah maaf. Dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata sesuai Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar, salah seorang di antara kami pulang ke rumah yang terletak di pinggir kota Madinah dan saat itu matahari masih sangat panas terik. Beliau suka mengakhirkan sholat isya, tidak menyukai tidur sebelumnya, dan berbincang-bincang setelahnya. Beliau pulang dari sholat subuh, saat seseorang dapat mengenali siapa yang duduk di sampingnya, beliau membaca sekitar 60-100 ayat Al-Quran pada sholat subuh. Tuh Bapak Ibu. Jadi sholat subuh Nabi itu agak siang. Sampai selesai itu agak siang. Sampai kenapa sih? Karena membaca ayat aja itu 60-100. Maka Bapak Ibu yang muliakan, seingat saya nih, ada perbedaan antara waktu sholat, bukan waktu sholat ya, ada perbedaan pelaksanaan sholat subuh di Mekah dan di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, begitu adzan selesai, sholat sunnah, segera qomat. Tapi lihat kalau di Masjid Nabawi, itu jeda waktunya lama sekali antara adzan sama iqomah itu. Orang-orang itu yang belakang-belakang sampai yang tadinya mungkin belum penuh sampai ke latar-latar penuh. Kenapa? Karena pertama memang mengambil riwayat di sini nih Nabi agak mengenali, kalau mengenali wajah orang itu berarti maksudnya sudah agak terang, gitu ya, sudah agak terang. Itu belum lagi kalau dipahami karena kenapa itu sampai selesai itu orang agak terang, karena Nabi membaca ayatnya 100 gitu, atau 60 sampai 100, berarti panjang-panjang ayatnya ya. Rakaat pertama, rakaat kedua, pantaslah kalau akhirannya itu sudah terang. Tapi belum selesai waktunya sholat subuh. Itu benar pertama. Yang kedua, kenapa kalau di Mekah cepat? Sebab kalau di Mekah disegerakan sholatnya karena ada fungsi lain, yaitu fungsi tawaf. Artinya apa? Kalau qomatnya lama, kasihan orang yang mau tawaf. Kan gitu. Sehingga disegerakan supaya orang-orang segera bisa bertawaf. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, adapun salat Isya terkadang beliau segerakan dan terkadang beliau akhirkan. Jadi ada yang mengatakan gini Bapak Ibu, Nabi mengakhirkan salat Isya itu di awal-awalnya. Pada akhir-akhir hayatnya beliau tetap
semua sholat itu dilakukan di awal waktu. Jadi kita bilang terkadang-kadang, kadang sholat isyanya di akhir, kadang sholat isyanya di awal. Kalau di akhir, nanti beliau sambung lagi dengan tahajud. Jika beliau melihat orang-orang sudah berkumpul, maka beliau menggerakan. Dan jika beliau lihat orang-orang lambat berkumpul, maka beliau pun menundanya. Sholat subuh beliau dilaksanakan ketika masih gelap. Ini riwayat lain. Kalau tadi bilang masih terang. Artinya apa nih? Riwayat-riwayat itu bisa berbeda-beda tergantung kapan dan di mana sahabat mendengarkan petunjuk Nabi atau melihat Nabi. Jadi kalau dia di hadis yang kita baca di hari ini berkaitan dengan sholat, maka sholat isya itu Rasulullah SAW begitu misalkan lihat kan beliau rumahnya atau kamarnya kan di samping masjid. Beliau tengok tuh kalau orangnya belum banyak beliau akhirkan agak malam sampai orang-orang berkumpul. Kenapa tuh? Karena orang kan waktu itu jauh-jauh. Masjidnya kan di situ aja di Masjid Nabawi aja. Jadi kita tunggu sampai orang-orang berkumpul banyak. Kalau sudah berkumpul banyak segera qomat. Kalau enggak tunda. Nah, itu amaliyah Nabi seperti itu. Nah kalau sekarang masjidnya dekat, jadi tidak perlu menunggu banyak orang karena masjidnya berdekatan sehingga memudahkan orang untuk pergi ke tempat yang lebih dekat dengan rumahnya ke masjidnya. Nah, ini hadis yang berikutnya. Ma hadza ya Mughirah alaysa qad alimta anna Jibril nazala fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama thumma shalla fa shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla fa shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla fa shalla. Terus begitu. Telah menceritakan kepadaku Al-Laits dari Malik, dari Anas, dari Ibnu Syihab. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz pernah mengakhirkan sholat. Maka Urwah bin Zubair menemuinya dan memberitakan kepadanya bahwa suatu hari Mughirah bin Syu'bah mengakhirkan sholat ketika berada di Kufah. Sehingga Ibnu Mas'ud menemuinya dan menegurnya. Apa maksudmu, hai Al-Mughirah? Itu. Bukankah kamu tahu bahwa Jibril telah turun kemudian sholat dan Rasulullah SAW sholat ikut sholat. Kemudian dia sholat dan Rasulullah SAW ikut sholat. Kemudian dia sholat, maksudnya dia itu sholat Jibril sholat, Rasulullah mengikuti. Terus gitu. Ikut juga sholat. Kemudian dia sholat dan Rasulullah SAW ikut sholat. Lalu Jibril berkata, seperti ini aku diperintahkan. Jadi Jibril nih mencontohkan kepada Nabi tentang waktu-waktu sholat itu. Lalu Nabi mengikutinya, gerakannya, waktunya. Lalu Jibril katakan seperti ini aku diperintahkan oleh Allah. Itulah Nabi SAW kemudian menyampaikan, mensabdakan tentang waktu, tentang cara sholat kepada para sahabat. Maka Umar bin Abdul Aziz bertanya, perhatikan apa yang kamu riwayatkan dari Urwah. Apakah Jibril yang mengajarkan waktu sholat untuk Rasulullah SAW? Menceritakan dari bapaknya. Kemudian Urwah menegaskan dan telah menceritakan kepada Aisyah istri Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW sholat asar ketika matahari masih di tempatnya belum tampak. Baik, saya kira ini beberapa hadis yang berkaitan dengan tata cara dan waktu sholat dan ayat-ayat dari asbabun nuzul juga berkaitan dengan waktu dan tata cara sholat. Saya kira itu Bapak Ibu kan berkaitan dengan tema kita tentang waktu-waktu sholat malam hari ini. Nanti ada beberapa yang kurang nanti akan kami sempurnakan di kesempatan berikut. Insya Allah. Masih ada yang bertanya kah? Bu Rifa, silakan. Iya, baik. Dibuka sesi kedua untuk pertanyaan, tapi tidak banyak ya, karena waktu juga yang terbatas. Mungkin 2 orang yang bertanya, silahkan. Ada? Tidak ada? Serius, tidak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada. Baik, Ustadz, ya kita berikan Boleh saya? kesimpulan. Boleh nambah Oh, nggak saya? ada. Oh, silakan. Boleh nambah. Supriyono Mohon ya. maaf. Ya, boleh nambah. Maaf Pak Ustadz, jadi saya pernah mendengarkan ceramah Ustadz dan itu sering dilakukan berulang-ulang, baik ceramah-ceramah Maulid Nabi, ceramah apapun kalimatnya,
Kalau jadi imam itu bacanya yang pendek-pendek saja. Kalau yang mau panjang-panjang silakan sendiri. Rasanya mereka apakah Pak yaitu Ustadz tersebut tidak pernah ke Mekah? Di Mekah panjang banget 2 halaman 3 halaman. Nah ini dimaksud jangan panjang-panjang, pendek-pendek. Akhirnya apa? Ada di suatu masjid kalau dia baca panjang dimarahin sama makmumnya, jangan panjang-panjang, itu kan perintah Ustadz, jangan panjang-panjang, ya kuluh aja sama ina atau ina. Mohon penjelasannya karena ini membahayakan kalau mendengarkan ini. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ada lagi satu orang lagi biar sekalian Ustadz menjawab. Silahkan. Iya, silakan Wada. Ayo. Boleh Pak Ustadz, melengkapi Yo. Pak Ustadz. Pak Haji, Ya, monggo. silakan. Terima kasih Pak Ustadz, berkaitan dengan hadis tadi yang disebutkan bahwa ihsan itu di mana seakan-akan kamu melihat Allah atau sebaliknya. Itu disebutkan ihsan bukan as-sholah, Pak. Berarti kan menunjukkan bahwa semua perbuatan baik itu semata-mata karena Allah gitu, Pak Ustadz. Itu yang dimaksud, apakah itu gitu? Baik. Iya, baik. Cukup ya, 2 orang saja. Silakan Ustadz, langsung dijawab. Baik, terima kasih dari Pak Ani. Pak Supriyono, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi yang Pak Supriyono dengar itu memang bukan mengada-ada. Jadi bukan mengada-ada itu. Itu benar adanya. Jadi suatu saat begini kisahnya. Kisahnya begini. Suatu hari dalam sebuah salat jamaah itu sahabat Mu'adz bin Jabal itu jadi imam. Ketika menjadi imam, dia baca ayat panjang sekali. Saking panjangnya, kalau bahasa kita nih, mungkin sahabat yang lain jengkel juga nih ya, kesel juga, panjang banget ini orang. Ya kan orang-orang dulu kan hafal-hafal Quran kan gitu. Akhirnya selesai sholat, satu saat ini saat bin Mu'adz bin Jabal ini dilaporkan kepada Nabi. Dilaporkannya gimana? Sahabat melaporkan bahwasanya Mu'adz ini Rasulullah ini sholat panjang banget, kami ini gerah gitu kan, kira-kira gitu lah. Maka kata Rasulullah, coba kamu panggil saat Mu'adz bin Jabal. Maka dipanggillah Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat muda yang energik, ya kan. Lalu panggil, lalu ditanya sama Nabi, betulkah kamu mengimami sholat orang-orang itu dengan panjang? Wah, dengan optimisme Rasulullah kan sering mencontohkan begitu. Rasulullah kan kalau nontonin juga gimana? Jadi Bapak Ibu muliakan, akhirnya kata Mu'adz bin Jabal, benar ya Rasulullah, rupanya nih. Lalu Nabi itu mengulang 3 kali kata-katanya begini dalam hadis. Afatanun anta ya Mu'adz. Afatanun anta ya Mu'adz. Afatanun anta ya Mu'adz. 3 kali Rasulullah menyebut dengan suara meninggi itu. Apa itu artinya? Apakah kamu mau bikin fitnah di kalangan orang-orang, hai Mu'adz? Apakah kamu mau bikin fitnah di kalangan orang-orang itu, hai Mu'adz? Sekali lagi diulang, apakah kamu mau bikin fitnah, hai Mu'adz, di kalangan orang-orang? Gitu. Maka kemudian muncul. Nah, itu memang sabda Nabi. Kalau kamu jadi imam, perpendeklah sholatmu, bacaan. Kalau kamu sholat sendiri, panjangkanlah bacaan. Tuh, memang itu sabda Nabi begitu. Nah, urusan panjang pendek ini memang ukurannya beda-beda. Ukurannya beda-beda. Coba, kalau dalam ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran, Bapak-Bapak, Ibu muliakan, yang dimaksud surat pendek itu bukan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Gitu ya. Itu masalahnya kita. Gitu. Kita ngomongnya surat pendek itu Al-Falaq, An-Nas, At-Takasur. Enggak. Surat pendek itu gitu ya. Itu dari surat Qaf. Surat Qaf, Bapak Ibu. Surat Qaf itu surat ke-50. Masih ada berapa lagi tuh? Masih ada 64 surat lagi tuh. Kan gitu tuh.
Terima Pendeknya, kasih, Bang. Terima kasih. iya, pendeknya kita itu al-hal itu al-asr emang begitu. Inna atau inna. Qaf Gitu itu ya. 45 ayat ya. Jadi pendeknya surat itu dari surat Qaf ke bawah tuh. Qaf, Nah, Ad-Dariyat, At-Tur, An-Najm, Ar-Rahman gitu ya, Al-Waqi'ah, Al-Hujurat gitu kan. Itu pendek-pendek, Al-Hasyr, Al-Munafikun. Itu pendek-pendek semua. Nah, pendek itu dibagi lagi. Ada pendek panjang, ada pendek pertengahan, ada pendeknya pendek. Pendeknya pendek dari Ad-Duha. Tuh. Oh, hmm. oh. Pendeknya pendek paling Ad-Duha. Tuh. Jadi lihat-lihat jamaah, tengok-tengok. Ada orang yang kalau berdiri gemeteran baru juga 5 ayat. Memang Pak Suprono punten. Memang begitu petunjuknya gitu. Cuma pendek itu ukur-ukur. Kami dulu waktu di pondok pendeknya ya tadi tuh. Pendeknya nggak ada pendek-pendek begitu. Pendeknya menurut imamnya pendek. Kita santri harus dilatih. Memang pendeknya ya nggak seperti pendeknya puluh ya puluh begitu. Pendeknya Apa 3 lembar. iya gitu. Tapi pendek. Dan kita ini kan surat Qaf tadi, surat Qaf. Jadi kalau kalau pagi Jumat itu pertama baca surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua baca Al-Munafikun. Waduh, kalau kita udah gregesan aja boleh ya gitu ya. Nah, gitu. Jadi apa artinya tuh? Betul petunjuknya cuma memanai pendek itu yang beda-beda. Gitu ya. Jadi lihat-lihat lah, tengok-tengok. Kalau kira-kira orang-orang yang gatel sudah mau nagih utang, wah kelamaan nih mau ditagih utang udah pergi nih. Jadi kira-kira apa salatnya dikondisikan. Coba Bapak Ibu muliakan sedikit tambahan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk sholat sunnah, ya kan ya, tentang sholat sunnahnya gitu, sholat apa yang banyak kayak gitu. Kalau Iya. kamu bergiat maka sholat sunnahnya. Kalau kamu apa namanya pengen ini maka sholat sunnah. Selalu Nabi mengatakan gini, bacalah di rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua apa namanya Al-Ikhlas. Begitu terus. Kenapa yang diajarkan Nabi Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas? Karena itu yang paling pendek. Kira-kira gitu ya. Itu yang pendek kan gitu. Tapi kalau baca sendiri ya silakan yang panjang-panjang. Jadi punten Pak Supriyono tentang anjuran memendekkan imam sholat itu memang bukan semata-mata pendapatnya para ustadz tadi, bukan, memang berdasar petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma memahami pendek itu yang berbeda-beda. Itu yang jadi masalah. Sholat rawehnya pada bubar kalau panjang-panjang jadinya. Itu dia. Benar. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu iya makasih Pak. Jadi masyarakat kita kemudian jadinya masyarakat yang pragmatis apa kalau imamnya udah mulai baca surat yang lain, besok agak jamaah di sini lagi lah. Wong biasanya atak kasur sampai anas kok. Betul. Saya kira harus Jadi dipahami pakem. dulu pemahaman. Di masjid saya jadi pakem Pak Ustadz, bahwa kalau taraweh harus dari atas kasur sampai anas. Itu jadi pakem. Jadi semua imam bacanya itu didogmakan. Ya Terima Allah. kasih sekali lagi. Makasih. Betul ini Terima kasih. pencerahan Pak Supriyono. Terima kasih. Baik. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua, Pak Haji Jaina. Silahkan, Ustaz. Eh tuh lupa saya tadi nggak catat Pak beri apa bentar. Pak Jaina, Ustaz. Pesan. Kalau sholat seakan-akan Allah melihat kamu Oh iya. atau sebaliknya gitu kan. Tapi di situ sebetulnya bukan as-sholah tapi hasanah gitu Mas. Hasanah. Oh itu. Jadi gini. Al-ihsanu huwa an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kan gitu ya. Titik di situ tuh. Terus kemudian atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hadis lain kalau engkau sholat, kalau engkau beribadah, kan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan sholat aja, tapi konteks secara khusus sholat. Kalau engkau beribadah, maka seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak bisa kau lakukan itu, maka yakinlah Allah melihatmu.
Apa yang dipahami dari ini? Mungkin kita nggak bisa sembarangan melihat Allah itu kayak apa. Itu mungkin perbedaan pada beberapa eh, sikap batinnya orang. Mungkin batinnya orang. Pada orang-orang yang mungkin mujahadahnya tekun, mujahadahnya riyadhahnya tarekatnya tekun, boleh jadi dia merasakan kehadiran Allah dalam dirinya itu seperti itu. Tapi kalau tidak, maksudnya Allah melihat kita itu bahwa ayo kita lagi menghadap Allah, maka coba khusyuk, fokus, kan gitu, nggak main-main dan sebagainya, nggak menyepelekan. Saya kira gitu pemahamannya ini. Jangan kalau menurut saya jangan dipahami cari Allah bagaimana, ya itu kan susah, itu kan Allah. Tapi bahwa Allah hadir di hati, Allah di hati, Allah menyaksikan yang hati, menyaksikan kita yang kita lakukan. Ini betul-betul kalau saya pahami ini adalah pengalaman spiritual masing-masing orang. Pada kita saya yang awam nih dan mungkin sebagai jamaahnya Pak, maka patokan sholat itu tertib, rukun, dan syaratnya. Itu aja, tertib, rukun, dan syaratnya. Karena ada orang tuh yang mengatakan kamu harus lihat Allah, kalau nggak lihat Allah kamu sia-sia. Ya gimana orang nggak bisa melihat? Kan kacau ini. Ya jangan juga dipaksakan. Kalau dia punya pengalaman batin yang memang beda, ya silahkan. Itu kan tidak bisa dipraktekkan untuk semua orang. Kan gitu ya. Pengalaman batin, ma'rifat, hakikat, dan sebagainya mungkin itu kan tidak bisa semua orang mengalami. Maka paling tidak patokannya, para ulama mengatakan sholat itu ikuti syarat dan rukunnya. Insya Allah sah. Allah alam bisawab. Gitu Pak Haji Zainal. Iya, baik. Alhamdulillah cukup ya sesi pertanyaan, hanya 2 sesi saja. Baik, Alhamdulillah. Silakan Ustaz untuk kesimpulan kita di materi hari ini. Baik, Bapak Ibu muliakan, terima kasih sudah membersamai kami di malam hari ini di pertemuan ke-6 ya. Luar biasa. Dan apa-apa yang baik tentu datangnya dari Allah, yang keliru, yang khilaf, yang salah, yang kurang karena memang kelemahan saya, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana الذين يقيمون الصلاة الذين يؤدون الصلاة اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعيادك وجوارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Kita sempurnakan kembali dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Nas, terima kasih Bapak Ibu, maaf lahir batin. Sampai bertemu kita di minggu depan. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Izin live ya. Terima kasih. Ustaz, syukuran bila semuanya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Ustaz, syukuran Bunda. Ustaz. Sami-sami Bunda Tin, mohon izin saya pamit dulu. Silakan izin ya Bapak Ibu. Kasih.